Aku diselingkuhi Anggi calon istriku. Sesaat sebelum akad, aku terpaksa menikahi kakaknya, seorang janda bercadar, seorang wanita yang katanya tidak cantik, dan diceraikan suaminya saat malam pertamanya. Malam ini aku melihat dan harus menerima semua kenyataan yang ada di depan mataku. Menur berdiri di tepi kasur dengan kepala tertunduk. Tubuhnya tampak tegang, jemarinya saling bertaut di depan perut. Meski berusaha menyembunyikannya, kegugupan terpancar jelas dari tubuhnya. Kamar itu hening. Begitu sunyi hingga Menur bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Punggungnya lurus, kedua telapak tangan bertumpu di atas lutut. Ia menarik napas perlahan, suaranya lirih. Aku bakal tetap pakai cadarku kalau kamu lebih nyaman aku begini. Menur masih trauma. Pernikahan sebelumnya membuatnya terluka. Dulu Denny memintanya untuk tidak melepas cadar. Ia takut Kailan pun akan berkata hal yang sama. Aku mungkin lebih nyaman kalau istriku melepaskan cadarnya. Rasanya malah aneh kalau kita sudah di kamar, tapi kamu masih pakai cadar. Tapi aku minta, Mas jangan menyesal. Kalau nggak suka lihat wajahku, Mas tinggal bilang baik-baik. Aku bakal tutup lagi wajahku pakai cadar, ucap Menur. Masih dengan suara lembut dan pelan. Bagaimanapun kamu sudah jadi istriku, Menur. Jadi, bagaimanapun rupamu, aku akan menerimanya. Aku nggak menyesal. Ucapan itu sedikit melegakan hati Menur. Dengan ragu, belum siap dengan reaksi Kailan. Menur berkata, kalau Mas Kailan maunya aku buka cadar, aku bakal buka. Perlahan, ia menurunkan tangannya. Jemarinya gemetar saat menyentuh tepian cadar. Lalu ia mulai menariknya pelan. Kailan menatap Menur tanpa berkedip, diam, menunggu. Bersiap untuk melihat kenyataan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita Anggi dan orang-orang. Wajah Menur yang katanya tidak pantas dipandang. Menur menarik cadarnya hingga seluruh wajahnya terlihat. Dan saat itu, dunia Kailan berhenti. Matanya membelalak. Napasnya tertahan. Ia harus menerima kenyataan di hadapannya. Wanita bak bidadari menatapnya dengan lembut. Menur, cantik, sangat cantik. Apakah dia bidadari, bisiknya dalam hati, kulitnya halus dan bercahaya dengan semburat merah muda di pipinya. Sepasang matanya bulat, hitam dan teduh, hidungnya mungil dan mancung, bibirnya tipis dan berwarna merah muda alami, cantik, sempurna, menawan. Kailan nyaris tidak percaya. Apakah ini yang disebut kecantikan bak bidadari? Kenapa orang-orang berkata sebaliknya? Anggi, adik kandung Menur sendiri, bilang Menur jelek. Denny, mantan suaminya, juga mengatakan hal yang sama. Tapi sekarang, Kailan melihat sendiri. Menur jauh lebih cantik, bahkan 1000 kali lebih cantik dari Anggi. Kenapa mereka bilang kamu jelek? Gumam Kailan dalam hati. Apa mereka semua buta? Mobil Jeep Rubicon sudah terparkir di depan rumah. Kailan dan Menur bersiap kembali ke Jakarta. Mereka berjalan menuju mobil bersama Pak Benny, sementara Anggi, ibunya, dan Denny menyusul di belakang. Namun, saat Pak Benny hendak masuk mobil, Anggi tiba-tiba menahannya. Bapak nggak boleh naik mobil itu, serunya. Kenapa Anggi? Tanya Bapak heran. Itu cuma mobil sewaan. Nggak pantas Bapak naik itu. Bapak ikut mobil Mas Denny aja. Lagian nanti tinggal bareng aku di Jakarta. Jawab Anggi sinis. Bapak nyaman sama Menur. Dia yang urus Bapak selama ini. Kamu kan sibuk, 2 hari baru pulang. Kita naik mobil Denny saja, gak pantas naik mobil Kailan. Menur menatap Bapak dengan lembut. Bapak ikut saja sama Ibu dan Anggi. Kalau mau ke rumah sakit, tinggal telepon, nanti Menur jemput. Pak Benny akhirnya mengalah. Denny membuka pintu Fortuner dengan gaya bangga. Padahal itu mobil milik Kailan yang dipinjam keluarga Denny. Kailan hanya tersenyum miris. Mas, Ibu ikut kita ke Jakarta? Menur bertanya. Iya, Ibu sendirian di sini? Aku nggak tega ninggalin, jawab Kailan. Kailan menyadari sesuatu. Mungkin Menur tidak nyaman tinggal bersama mertua. Sebaiknya aku bayar orang saja untuk jaga ibu di sini, Dek. Aku khawatir kamu gak nyaman. Menur mengernyit. Loh kenapa? Gak apa-apa kok Mas. Ibu juga baik, gak cerewet kayak ibuku, balas Menur. Kailan lega. Oke,
Aku bakal jemput ibu ya. Sesaat kemudian, Menur berkata, Mas, gak usah sewa mobil mewah kayak gini. Sayang uangnya. Aku gak apa-apa naik bus atau kereta. Kailan tersenyum. Ini mobilku sendiri. Serius, Mas? Ya. Aku juga pengusaha tambang batu bara di Kalimantan dan punya beberapa toko furniture di Jakarta, Dek. Menur tercengang. Mas ngomong gini buat nyenengin aku, ya? Kailan tersenyum tipis. Ia tak berniat memaksa Menur untuk percaya, tapi juga tak ingin berbohong. Sebuah mobil melaju kencang, dan cipratan air dari genangan menghantam mereka. Dengan sigap, Kailan menarik Menur ke pelukannya, melindungi tubuh istrinya agar tak basah. Anggi dan Denny yang berjalan di belakang mereka